Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma ya Allah ya Rabb ya Qadir ya Qawiyu ya Matin. Salli wa sallim ala abdika wa habibika al-amin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in waj'alna fil hudatil muhtadin wa aghith ummatahu waqfihim syarral mu'tadin wal mufsidin waghfir lana ya khairal ghafirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini, di bulan yang dimuliakan oleh Allah dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan kita di dalam kebaikan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istiqamah di dalam menjalankan kebaikan sampai akhir hayat kita, dan semoga setiap kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi bekal kita untuk masuk surganya Allah dengan rahmat dan ampunannya, amin Allahumma amin. Gak ada yang panjang lebar akan kita sampaikan, hanya mengutip sebagian ayat Al-Quran, yaitu falladzina amanu bihi wa nasaruhu wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Kita semuanya pasti ingin beruntung, pasti ingin berhasil. Keberuntungan, keberhasilan tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Benar enggak? Benar apa enggak? Minimal kalaupun kita tidak berhasil di dunia, kita berhasil di akhirat. Mau enggak? Apa kepingin berhasil dunia, enggak berhasil akhirat? Hah? Kita mau berhasil dua-duanya, tapi minimalnya kita berhasil salah satunya. Tentunya yang kita pilih adalah akhiratnya. Lah, untuk menjadi berhasil di akhirat, poin utamanya adalah yang pertama, amanu bihi, beriman kepada Nabi. Tentunya iman kita bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada para Nabi, para Rasul. Khususnya karena kita adalah umat akhir zaman, Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Jangan sampai kita mengimani nabi-nabi yang lainnya tapi tidak mengimani Nabi Muhammad, atau kita mengimani Nabi Muhammad tapi tidak mengimani nabi-nabi yang lainnya. Enggak. Kita mengimani semua nabi, karena itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam ayat di akhir surat Al-Baqarah. Apa yang diajarkan kepada kita? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita beriman kepada semua para nabi, para rasul, tidak membedakan sama sekali di antara para rasul.
Lah kita harus beriman kepada Nabi. Lah beriman kepada Nabi itu dengan mempercayai semua yang dibawa, semua yang diajarkan, semua yang disampaikan. Karena Nabi SAW membawa info dari Allah untuk kita. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai para rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang disampaikan oleh Nabi kita harus mempercayainya. Apalagi beliau sudah dinas oleh Allah dalam ayat Al-Quran, tidak ngucap kecuali itu adalah wahyunya Allah. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Walaupun yang disampaikan itu kurang masuk akal, tapi kalau yang menyampaikan itu adalah Nabi, kita harus menerimanya, kita harus mempercayainya. Karena iman itu tidak bisa memakai logika. Kalau iman pakai logika, nggak ada yang beriman. Membelah bulan atau menceritakan yang bakal terjadi. Nah, kalau sekarang mungkin ada alat dan lain sebagainya, orang masih bisa percaya, bisa tidak. Tapi dulu nggak ada alat, bisa nyampaikan, itu sulit. Orang mau percaya dengan apa? Mengandalkan apa? Kalau sekarang orang cuaca ini bakal terjadi angin kencang atau I dan IU dan lain sebagainya. Nah, ketika diumumkan oleh BMKG, orang bisa percaya masih. Kenapa? Memiliki alat dengan keilmuan yang ada, kemudian mengukur dan yang lain sebagainya disampaikan. Masih ada alat yang membuat kita bersandar dengan itu untuk mempercayainya. Tapi ketika kosong dari itu semuanya menyampaikan, untuk mempercayainya itu sulit. Kalau sekarang kereta, pesawat bisa diprediksi dari Surabaya ke Jakarta berangkat jam sekian sampai jam sekian. Pesawat berangkat dari Surabaya ke Jakarta dari jam sekian sampai jam sekian. Bisa diprediksi. Kenapa? Sudah. Lah kalau kendaraan seperti onta, keledai kan sulit. Lah mereka mempercaya ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Nah, ketika Nabi Isra menceritakan tentang Isra, banyak yang nggak percaya. Kemudian minta bukti, dikasih kabar sama Nabi, ini gini bakal datang gini. Prediksi yang disampaikan oleh Nabi semuanya menanti dan sebagainya tepat. Makanya kalau diukur dengan logika nggak bisa. Jadi semua yang diajarkan oleh Nabi, semua yang dibawa oleh Nabi, kita harus mempercayainya. Apalagi itu adalah urusan yang al-ghaib, yang tidak terlihat atau yang bakal terjadi. Karena itu termasuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beriman kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, wa azzaruhu, mengagungkannya, memuliakannya. Ya, tentunya kalau orang sudah beriman, itu akan tumbuh di dalam dirinya pengagungan kepada yang diimani. Karena sedikit banyaknya ia mengenal siapa yang diimani.
Gak mungkin kita mengagungkan seseorang yang sama sekali kita tidak kenal. Gak kenal kita, siapa dia, punya apa, kita gak kenal, gak mungkin kita agungkan, gak mungkin kita muliakan. Tapi kalau orang itu kita kenal, oh punya ini, punya itu, ya, mau nggak mau apa? Ada sedikit pengagungan kepada orang tersebut. Nah, lah ketika kita beriman kepada Nabi Muhammad, pengagungan itu akan muncul. Karena itu perlu apa? Mengagungkannya, memuliakannya. Lah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan apa yang diajarkannya, dengan mengikuti apa yang diperintahkannya. Karena sekali lagi perintahnya adalah perintahnya Allah, dan itu sudah difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad, maka ia benar-benar taat kepada Allah. Lah bentuk pengagungan kita kepada Nabi Muhammad yaitu dengan mentaatinya. Yang ketiga, wa nasaruhu, membantunya, menolongnya. Nah, kalau zamannya sahabat, membantu Nabi itu dengan hartanya, seperti yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, dan para sahabat lainnya. Selain hartanya, juga membantu Nabi, menolong Nabi dengan apa? Berjihad bersamanya. Enggak ada para sahabat itu yang kemudian mundur dari jihad, atau menghindar dari jihad, enggak ada. Mereka maju, mereka datang, mengorbankan bahkan nyawanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu membantu Nabi untuk para sahabat. Nah kalau kita membantu Nabi tidak seperti para sahabat, kita membantu Nabi sekarang ini nggak perlu dengan nyawa kita, dengan harga kita pun tidak sepenuhnya seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau sahabat karena itu masa-masa permulaan, pembukaan, mau nggak mau butuh besar. Seperti orang yang awal kerja. Orang awal kerja itu butuh modal besar. Setelah berjalan, ya sudah di situ, ya, berjalan dan berkembang dengan sendirinya. Awalnya saja butuh modal besar. Lah Islam ini awalnya para sahabat butuh modal besar. Kalau sekarang nggak butuh modal besar, jadi nggak butuh uang yang besar, hanya butuh usaha dari kita, hanya butuh ikhtiar kita di dalam membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebarkan kesunahannya, dengan mengajarkan ilmu-ilmunya, dengan memuliakan, mengagungkan yang dari apapun yang diajarkannya. Nah ini membantu Nabi. Yang keempat, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, mengikuti cahaya yang diturunkan oleh Allah bersamanya.
Lah, yang dimaksud cahaya di sini adalah Al-Qur'an. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'a, yang dimaksud adalah Al-Qur'an, mengikuti Al-Qur'an. Artinya apa? Menjalankan apa yang diperintahkan Al-Qur'an, meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Qur'an. Lah ketika 4 ini kita jalankan, yang kita miliki, maka ulaika humul muflihun. Mereka itulah ada orang-orang yang beruntung. Jadi untuk menjadi beruntung simpel. Beriman kepada Nabi Muhammad, mengagungkannya, menolongnya, mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah bersamanya, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Coba perhatikan, selain 4 ini kita nggak akan mungkin bisa mendapatkan keberuntungan. Dari mana kita bisa mendapatkan keberuntungan dari selain 4 ini? Nggak bisa. Mau beriman kepada Allah, siapa yang mengajarkan kita untuk beriman kepada Allah? Nabi Muhammad. Makanya ketika kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita akan tahu, dari situ kita akan paham bahwa kita ini adalah makhluk punya Khalik, pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian diajarkan lewat apa? Al-Qur'an. Nah, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena itu di bulan spesial ini, di bulan Maulid ini, kita harus terus menggali sosok Nabi Muhammad SAW yang tidak tergantikan dengan selainnya. Teladannya itu tidak tergantikan sudah. Jadi ketika seseorang itu meneladani Nabi, mengikuti Nabi SAW, dia akan menjadi magnet, memikat yang lainnya. Yang lainnya akan terpikat, mau kenal ataupun tidak kenal. Kepada siapa? Orang tersebut. Lah, kenapa kok bisa terpikat dengan orang ini? Karena orang ini meneladani Nabi Muhammad SAW. Bukan karena dia tampan, bukan karena dia kaya, bukan karena dia selebgram atau YouTuber dan lain sebagainya, bukan. Tapi karena dia terikat dengan Nabi Muhammad, karena dia meneladani Nabi Muhammad, membuat orang terpikat, menjadi magnet. Orang seneng ngelihatnya, orang seneng duduk dengannya, orang seneng mendengarkannya. Karena orang yang terpikat, orang yang terikat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu semoga tidak keluar kita dari bulan Maulid kecuali cinta kita kepada Nabi Muhammad bertambah, menjadi lebih kuat, lebih besar, dan semoga kehidupan kita lebih meningkat dalam meneladani Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.